Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Mabad. Alhamdulillah, para pemirsa Khilafah News yang dimuliakan Allah SWT. Salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 22 September 2022 bersama saya Ahmad Rizal. Insya Allah Anda akan kami ajak untuk mengulas topik yang menarik bersama dengan narasumber yang berkompeten. Baiklah pemirsa, inilah program Kabar Petang selengkapnya. Rencana pemerintah untuk meninggalkan bahan bakar minyak atau BBM yang memiliki emisi besar atau bernilai oktan rendah ke BBM lebih ramah lingkungan ini kian nyata. Pemerintah kini sudah tidak memberikan penugasan kepada PT Pertamina Persero untuk menjual bensin dengan nilai oktan 88 atau RON 88 atau dikenal dengan merek premium yang sampai tahun lalu masih disubsidi. Namun secara resmi pemerintah mulai menghapus spesifikasi BBM RON 88 dari peredaran publik pada 1 Januari 2023 mendatang. Penghapusan BBM oktan rendah menuju BBM yang lebih ramah lingkungan sendiri bukan tanpa dasar. Pemerintah telah mencanangkannya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, N, dan O, di mana di peraturan ini diatur tentang penerapan bahan bakar standar emisi Euro 4. Nah, baiklah pemirsa, bagaimana peluang penghapusan Pertalite? Apa efek bagi ekonomi nasional dan juga apakah penghapusan tersebut akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia? Baiklah pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Forum Kajian Kebijakan untuk Energi 4K, yaitu adalah Bung Agus Kiswantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, Bung Agus. Alhamdulillah, semoga juga sehat. Baik, Alhamdulillah. Langsung saja, Bu. Ini beberapa hari belakangan ini kan heboh kabar soal rencana pemerintah untuk menghapus bahan bakar minyak atau BBM yang bernilai oktan rendah secara bertahap. Nah, lantas bagaimana dengan bensin RON 90 atau Pertalite yang saat ini justru masih disubsidi? Apakah ke depannya pemerintah ini akan berencana untuk menghapus bensin ini juga, Bung? Baik, jadi yang pertama yang perlu kita pahami terkait dengan riset oktan number atau biasa disingkat RON. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang ini seringkali memberikan satu sudut pandang. Jadi kalau kita mengidentifikasi terkait dengan serapan BBM atau bahan bakar minyak terkait dengan riset oktan number, maka yang perlu kita jadikan pijakan yang pertama itu adalah bagaimana desain mesin itu yang terkait dengan RON tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi ada banyak hal bahwa desain kendaraan kita ini sebenarnya tidak semuanya bisa menyerap oktan atau RON-nya itu tinggi. Jadi hanya beberapa kendaraan-kendaraan yang itu terkait dengan regulasi atau terkait dengan serial number yang terbaru, itu memang mengkhususkan RON yang tinggi. Contoh misalkan RON 90, RON 92, RON 95. Tapi untuk kendaraan-kendaraan yang lama yang memang sekarang masih dipakai, itu RON yang rendah pun sebetulnya mereka juga mampu. Ya, kalau kita lihat segmentasi asupan terkait dengan BBM ini kan levelingnya ini beragam. Contoh misalkan data yang di saya itu ada 120 juta. Nah, itu yang
menyerap atau memberikan asupan itu adalah Pertalite. Yang awalnya dulu premium, kemudian Pertalite. Kemudian Pertalite ini mau nggak mau kalau seperti ini memang ada satu bias. Jadi antara bisnis yang dikedepankan atau teknis yang itu memang satu tolok ukur parameter dari asupan bahan bakar minyak yang itu ya akan diserap oleh engine atau mesin tersebut. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ini kan yang dipertimbangkan yang di depan ini kan bukan masalah teknis, tapi yang ke depan ini adalah masalah bisnis ini. Sehingga padahal teknis ini juga tergantung dari apa yang ada pada engine tersebut. Jadi awalnya ini kan nggak mempertimbangkan bisnis karena terkait dengan usia kendaraan. Kecuali kalau usia kendaraan ini juga ada satu regulasi bahwa usia kendaraan ini sekian puluh tahun itu tidak boleh untuk apa itu dipakai di jalan raya. Nah, itu ada lagi. Ini kan ada ketimpangan. Jadi bahan bakarnya yang dipermasalahkan, bahan bakar yang senantiasa ini disesuaikan dengan ya harga kekinian dalam tanda kutip ya apa itu dinaikkan. Kalau bahasa komunikasi kan bahasa bawa makna. Jadi dinaikkan, nah itu disesuaikan. Nah sementara fisik dari kendaraannya tersebut ini tidak, nah apa itu tidak menjadi satu pertimbangan itu fisik kendaraan. Padahal apalah artinya bahan bakar kalau tidak ada fisik kendaraannya atau engine terkait dengan kendaraan tersebut. Nah ini yang pertama. 120 juta. Jadi penduduk Indonesia ini kan kalau kita benar-benar secara objektif ya apa itu secara objektif kemudian secara argumentatif, kenapa dari 120 juta apa itu penduduk Indonesia yang menyerap Pertalite ya. Jadi kalau kemarin itu adalah alasannya itu adalah subsidi kan gitu, subsidi. Subsidi ini kan jadi alasan utama ya. Jadi kalau dari sisi kenaikan sebetulnya ini nggak signifikan ya. Jadi Pertalite itu 10 juta kiloliter, 10 juta kiloliter. Jadi kalau naiknya itu cuma 2.300 something, itu ya jumlahnya cuma 31 triliun. Nah, itu kalau hitung-hitungan secara bisnis sebenarnya nggak menarik. Untuk nambal saja dari 500 triliun sekian, kalau saya ikut alur dari alasan subsidi itu 500 sekian triliun, kalau pun terjadi kenaikan dari Pertalite, ya Pertalite itu cuma 2.300, sementara solar itu 1.600, maka untuk nutup yang 500 itu Pertalite cuma berkontribusi, ya kalau kenaikan 2.300 itu cuma 31 triliun. Kemudian kalau solar itu 10 triliun. Jadi kan total semua dan 31 triliun sama 10 triliun itu kan cuma 41 triliun. Nah, sisanya kemana? Tapi yang jadi masalah besar ya, kalau sisi bisnis tidak diimbangi dengan sosial efek, maka ini yang sekarang terjadi. Ya. Jadi sebetulnya recovery cost-nya itu lebih tinggi sisi sosial daripada menaikkan yang cuma nggak sampai 50 triliun untuk menutup subsidi ini. Katanya kan keberatan di subsidi. Nah, ini kan ada ambigu. Sementara di satu sisi yang lain kan juga ada BLT. Nah, pemerintah kan juga keluar juga itu. Jadi ternyata ya kenaikan solar sama kenaikan Pertalite itu tidak sampai 10% atau nggak sampai 15% untuk menutup yang 500 triliun itu. Tapi efek sosialnya itu sangat tinggi sekali efek sosialnya. Terus yang kedua, pertimbangan teknis terkait dengan kendaraan yang melantai atau yang ada di jalan raya itu juga tidak dijadikan pertimbangan untuk regenerasi, minimal kan gitu. Nah kalau itu berjalan beriringan, ini juga luar biasa. Jadi luar biasa dampaknya. Nah, ya ini saya melihat ini ada satu hal yang kadang-kadang janggal itu. Jadi apa itu? Kalau menurut saya ini terlampau menyimpelkan suatu permasalahan atau jumping hanya dari sisi kenaikan
yang diutamakan, sementara dampak-dampak ikutan yang lain itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, demikian. Ya, Bung. Jadi kalau dilihat dari hitung-hitungan tadi terkait dengan tambal subsidi tadi yang nggak sampai berapa 10% ya, nggak sampai mungkin ya. Tadi kan cuma 41 triliun ketika dihitung tadi, nggak sampai 50 triliun. Nah, lalu kalau seperti itu manfaatnya apa begitu bagi rakyat Indonesia dengan adanya ini begitu? Bagaimana Bung ini? Ya, jadi kadang-kadang kita ini kan bisa merasionalisasi. Jadi katanya subsidi 500 triliun, pertalite dinaikkan. Ya, kalau dihitung secara matematis ternyata antara kenaikan sama yang mau disubsidi itu jauh panggang dari api. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya piramida sosial itu kalau rakyat menuntut harga BBM murah itu ya wajar karena rakyat. Kemudian kalau kita menuntut kepada para pejabat, ya memang itu adalah tugasnya para pejabat. Kenapa demikian? Resources, ya, resources. Saya memberikan satu penekanan, resources bahan bakar minyak di Indonesia ini sangat luar biasa banyaknya. Baik itu sifatnya renewable maupun yang non renewable. Nah, para pejabat yang diberikan satu kekuasaan, kewenangan, plus keuangan untuk mengatur se-Indonesia, maka mereka harusnya itu secara optimal. Karena mereka itu punya kewenangan, punya kekuasaan, dan juga keuangan untuk mengelola seluruh potensi yang ada di Indonesia. Nah, rakyat, namanya rakyat ini kan contoh kalau misalnya saya, ya kan menuntut itu kan sesuatu yang proporsional. Karena saya tidak punya tunjangan untuk menjadi pejabat yang punya tunjangan menjadi pejabat dengan fasilitas luar biasa. Kalau kita menuntut hak kita, itu ada sesuatu yang wajar. Cuman seringkali justru keberatan terkait dengan satu konsen, tidak menjadi satu pertimbangan utama kepada para pemegang kekuasaan yang di-backup dengan regulasi, yang mana ini adalah kewenangan mereka. Jadi kalau hanya satu alasan subsidi, itu alasan, kalau menurut saya, mereka punya kewenangan untuk mengatur seluruh ya potensi ya sumber daya minyak yang ada di Indonesia. Makanya jargon yang seringkali saya baca, Indonesia itu aneh, negara yang kaya sumber energi, sumber minyak, namun krisis minyak dan krisis energi. Yang mana ini kita ini secara kasat mata itu di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, potensi itu kan luar biasa. Kaya sumber energi, tapi kita ini krisis energi. Nah, berarti apa? Bukan karena sumbernya yang nggak ada, pengelolaannya. Nah, kalau pengelolaan yang kita tuntut itu adalah ya para pejabat yang punya kewenangan. Karena kita kan nggak boleh sembarangan untuk ya mengeksploitasi, mengeksplorasi terkait dengan sumber energi yang ada di sekitar kita. Demikian. Baik, Bung. Apakah misalkan begini, ini misal ya, meskipun kita tidak berharap sebetulnya, misalkan Pertalite ini kemudian lambat laun kemudian menghilang dari pasaran, kemudian meninggalkan Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Apakah Pertamax dan juga Pertamax Turbo ini mampu dijangkau begitu oleh masyarakat? Kemudian juga apakah penghapusan jenis BBM tadi itu Pertalite misalkan, dan juga penyerahan harga BBM itu ke pasar tanpa subsidi itu dampak ekonominya kepada masyarakat seperti apa? Ya, yang kita takutkan ini ketidaksiapan dari sisi masyarakat. Ya. Ini yang senantiasa akan mengiringi kenaikan dari unsur pokok yang ada kaitannya dengan pen-trigger. Pen-trigger itu pemicu dari kenaikan yang akan berdampak pada multi efek kenaikan. Nah, BBM itu adalah salah satu faktor utama. Kenapa? Karena BBM ini baik itu yang sifatnya
BBM yang sifatnya premier maupun yang non premier. Karena BBM ini adalah satu unsur yang sangat menentukan terkait dengan aspek seluruh yang ada di masyarakat. Baik itu yang transportasi udara, darat, laut, dan lain sebagainya. Termasuk juga masalah konversi energi. Ya, konversi energi itu terkait dengan merubah dari energi sekunder, energi primer ke energi sekunder. Bisa juga untuk listrik dan lain sebagainya. Ini akan menjadi pemicu. Nah, karena apa, energi primer ini adalah salah satu unsur yang utama, baik itu yang di kendaraan maupun yang dikonversikan. Nah, ini yang perlu dijadikan satu catatan yang penting. Bagaimana garis kemiskinan itu kan 400.000. Itu ada kurang lebih sekitar, kalau di asupan listrik, itu sekitar 23 juta yang ke 450 volt ampere. Itu naiknya garis kemiskinan itu 400 jadi 500. Itu langsung aja ya mau di scrap itu 450 volt ampere. Ini yang baru pemakai listrik. Ya, pemakai pertalite itu lebih dahsyat lagi. 120 juta pelanggan. 120 juta pelanggan. Listrik tadi itu 23. Nah itu gara-gara apa? Terlampau simple dari data ya yang garis kemiskinan yang 400.000 rupiah ya sekian ya itu naik 500.000, maka data itu dari yang mendapat subsidi itu 14 juta itu langsung tidak masuk garis kemiskinan. Padahal ini indikatornya cuma 100.000. Ya. Jadi coba kita kalkulasi ini. Padahal sebetulnya konsumsi BBM pengeluaran itu 10%. 10%. Ya, 10%. Itu dikatakan kalau 500.000 maka 50.000 sebulan itu dikeluarkan untuk BBM. Nah, kalau mobilitasnya luar biasa tinggi, 10%-nya tidak akan mencukupi. Ya, mobilitas sekarang aja 1 liter itu 10.000 untuk pertalite. Kalau mau dinaikkan menjadi pertamax itu kan 14.500 harga kekinian. Kalau naik lagi ya sama dengan pom bensin asing. Jadi harga kekinian itu adalah harga yang berkompetisi asing dengan Indonesia. Ya kita ini kan negeri kita ini kan ya ibaratnya jadi kita itu mengeksploitasi minyak kita sendiri, kita itu jualan di negeri sendiri. Masa kita ini ya harus bersaing dengan orang asing yang jualan di negeri kita ini. Jadi harga kekinian itulah sebetulnya mau dicapai nanti itu. Nah, ini indikator. Sementara pom-pom asing itu kan kisaran 15.000 sampai 18.000. Dan ini kan sudah mulai nih, ron yang lebih tinggi lagi itu sudah mencapai di atas 17.000, 18.000. Jadi sehingga kalau ini dipaksakan, maka sebetulnya rugi juga Indonesia. Ya. Kalau produktivitas masyarakat ini ya terhambat karena energi, berarti sektor produksi itu akan ya berkurangnya luar biasa. Kalau sektor produksi berkurang luar biasa, maka roda perekonomian juga akan berdampak pula. Kalau roda perekonomian berdampak, maka ekonomi negara juga akan kena dampaknya juga. Kenapa kena dampaknya ini? Karena ada satu layer yang itu sangat signifikan sekali untuk ya, terdampak pada seluruh level yang lainnya. Kenapa? Ya kita kan paham struktur sosial kita ini adalah yang paling banyak itu adalah lapis menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini kan ya tadi itu kalau pertalite 120 juta. Kalau untuk yang apa itu listrik 450 volt ampere itu 23 juta. Nah, segmentasi menengah ke bawah yang mayoritas ini inilah sebenarnya sebagai penopang untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Kalau ini nggak bergerak, maka semua akan menjadi tanggungan negara. Semua akan menjadi satu korban negara. Semua akan ketergantungannya pada negara akan luar biasa. Sementara masyarakat kalau tidak ada ya injeksi dalam artian itu dalam konteks kita itu adalah harga yang murah, kemudian mampu menggerakkan ekonomi negara, dan tentunya negara akan menjadi satu ya produktivitasnya luar biasa. Inilah yang akan
dampaknya itu akan juga akan perlu dievaluasi ulang terkait dengan multi efek dampak itu. Baik, kemudian ini Bung, terkait dengan penggunaan BBM yang mungkin jauh lebih tinggi ya RON-nya. Ini kan ada alasan juga agar masyarakat itu juga bisa berkontribusi dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan, karena kan lebih ramah lingkungan. Nah, apakah yang seperti ini bisa dijadikan alasan untuk untuk beralih dari RON yang rendah ke RON yang jauh lebih tinggi, Bung? Iya. Memang kendaraannya aja tahun 90 masih ada, tahun 2000 masih banyak. Jadi itu sebetulnya kan premium itu cukup, itu premium cukup. Ya, kenapa harus tinggi-tinggi? Mesinnya itu juga tidak bisa beradaptasi dengan RON yang tinggi juga. Jadi kalau hanya sekedar RON yang tinggi sementara mesinnya juga nggak dievaluasi, itu juga kayak kita itu ya biasa makan pecel, kemudian dikasih hamburger. Jadi katanya nggak makan itu. Jadi dia belum makan. Biasanya nasi pecel dikasih hamburger. Jadi ini yang kadang-kadang ya kita tersenyum ya. Jadi fakta di lapangan seperti apa, datanya maunya langsung seperti instan. Nah, antara fakta sama data ini kadang-kadang tidak matching. Ya, fakta itu tidak akan bisa tereliminir hanya karena data. Gitu. Sementara data itu tidak sebagai pembenar terkait dengan fakta kalau tidak berkesesuaian. Kecuali kalau memang negara membelikan masyarakat Indonesia motor ya dibelikan semua tahun 2022 karena BBM naik ya harus ke Pertamax semua. Nah, itu beda lagi kan itu. Berarti ini kan berkorelasi ya berkorelasi antara engine dengan RON yang dipilih lagi. Nah, demikian. Ini merasionalisasi itu sebenarnya simpel gitu ya. Seperti itu. Baik, artinya ini kan kalau kita bisa bilang apa yang digagas oleh pemerintah itu ini merupakan kebijakan yang gagal dalam memahami apa sebetulnya yang mestinya dilakukan begitu, Bu, terhadap apa yang harus dikeluarkan kebijakan itu gagal memahami permasalahan yang ada. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ini, Bung, solusi konkret untuk menyelesaikan kisruh migas ini atau tentang BBM seperti ini untuk saat ini seperti apa yang mestinya harus dilakukan? Ya. Apapun ya yang pada level eksekutor ya atau apapun yang dilakukan oleh level eksekutor itu tidak akan berani kalau tidak ada bumper fundamentalnya yaitu undang-undang. Undang-undang kita ini kan undang-undang yang bersifat liberal. Nah, pangkal utama ini yang harus kita menjadikan satu evaluasi besar bahwa terjadi liberalisasi undang-undang terkait dengan sektor migas, minyak dan gas. Apapun ya pada ujungnya ya itu yang hanya sudah dievaluasi pasti hanya terdampak saja. Sementara hulunya yang menjadi unsur utama, problem utama itu tidak dibenahi. Ibaratnya ujung sama hulu. Ya, hulu ini lebih utama. Ya, karena fundamental kita ini adalah fundamental justru ya kalau masyarakat itu inginnya murah, masyarakat itu inginnya ya didengar ya, kemudian masyarakat itu inginnya tidak dinaikkan, ternyata ini berkali-kali kalau menurut saya itu ya, seringkali itu dikalahkan itu hanya oleh 1-2 orang penentu kebijakan yang itu dikuatkan oleh ya, lembaga yang ada di DPR itu sebagai penentu atau pembuat kebijakan itu pasti ujungnya itu ke sana. Jadi kalau konkret ya berarti rubah undang-undang liberal itu menjadi undang-undang yang ya kita ini kan masyarakat muslim ya yang pro masyarakat sehingga jangan sampai stunting kebijakan. Jadi kebijakan itu kurang gizi. Masukan di rakyat, masukan di masyarakat ya, seringkali dikalahkan ya dengan
model, ya, alasan, yaitu subsidi. Kalau menurut saya subsidi berapa sih? 500. Subsidi 500 triliun, ya, itu untuk menggerakkan roda ekonomi yang sangat luar biasa dengan kapasitas, ya masyarakat yang 120 juta itu kalau ya masyarakat itu ya tadi saya bilang masyarakat ini akan bergerak kalau negara itu memfasilitasi rakyat. Terus buat apa ada negara kalau rakyat nggak difasilitasi dengan ya yang itu memang murah. Nah itu suatu hal yang biasa. Kalau rakyat menuntut murah ya biasa. Kalau pengusaha pejabat menuntut mahal, ya itu kan nggak wajar. Ya kan itu yang mereka perlu rakyat perlu, bukan pejabat perlu negara kan itu. Jadi ini kan kebalik-kebalik. Kalau menurut saya ini ada satu filosofi fundamental terkait dengan ya antara pejabat sama rakyat ini ya kebalik-kebalik. Harusnya pejabat melayani rakyatnya, ya bukan pejabat melayani penguasa pengusaha. Nah, tapi sekarang ini masukan dari rakyat sering dikalahkan. Dan ini berkali-kali. Contoh misalkan ini kan ada beberapa tanda-tanda ini bahwa kompor listrik itu mau dimasifkan karena oversupply listrik. Kemudian ada indikator juga premium kan awalnya ya premium. Nah, ini ganti pertalite. Ada pertalite habis itu ya ini habis itu pertama kan itu. Jadi kendala apa itu senantiasa keberatan-keberatan yang di masyarakat itu seringnya dikalahkan. Nah, saya juga nggak habis pikir. Jadi anggota Dewan Rakyat ini mewakili pengusaha, mewakili pejabat, mewakili oligarki atau mewakili rakyat gitu. Karena berkali-kali ini saya melihat itu berkali-kali itu kalah terus. Jadi seperti itu. Ya konkretnya ya undang-undang liberal itu harusnya dirubah semua. Kalau mau Indonesia ini aman sejahtera ya menuju tahun 2030 kan gitu kan jargonnya kan itu. Jadi bangkit lebih kuat dan cepat. Nah, itu kan gitu. Bangkitnya karena COVID ya, kuat itu kan berarti kan sebagai bangsa yang kuat. Nah, ini semoga ini bukan hanya sekedar lip service, tapi ini juga ada aktualisasi, yaitu dengan merubah ya kebijakan undang-undang yang liberal itu menjadi kebijakan undang-undang itu yang justru menguatkan negara. Nah, demikian. Ya, baik, terima kasih Bung Agus atas penjelasannya pada petang hari ini. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bung Agus pada petang hari ini. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke manapun agar lebih banyak orang untuk bisa memahami dan juga tercerahkan oleh apa yang kita diskusikan pada petang hari ini. Baiklah pemirsa, saya Ahmad Rizal bersama dengan kru yang bertugas pada petang hari ini. Mohon pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.